yang berjudul Tikus Tanah yang Nakal dengan menggunakan panggung wayang ini. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, Manda akan bercerita tentang si tikus tanah yang nakal. Kisah ini bercerita tentang seekor tikus tanah kecil yang mengabaikan perintah orang tuanya dan memulai petualangannya. Tetapi pada akhirnya ia menyesali perilaku egoisnya dan belajar untuk lebih taat dalam mematuhi perintah orang tuanya di kemudian hari. Saatnya musim dingin yang bersalju tiba, tetapi di rumah keluarga tikus tanah terasa hangat dan damai. Ayo kita semua tidur lama sampai musim semi yang hangat datang kembali, kata Tuan dan Nyonya tikus tanah. Semua anggota keluarga tikus tanah sudah berada di tempat tidur mereka masing-masing, kecuali Ben. Ben malah tidak mengantuk sama sekali. Aku bosan tidur. Aku tidak ingin tidur. Lebih baik bermain saja. Diam, Ben. Suaramu membuat kita semua tidak bisa tidur, kata ayahnya. Maaf. Ben kembali ke tempat tidurnya tanpa bersuara. Tetapi dia menyimpan sebuah rencana. Begitu semuanya terlelap, Ben mengemas tas kecilnya dan menyelinap keluar rumah. Wow, semuanya serba putih, dia berseru. Saat ia memulai petualangannya, Ben meninggalkan jejak kaki yang dalam di salju. Wah, Ben meluncur menurut bukit dan tergelincir di atas salju. Ia senang sekali sampai-sampai ia tidak menyadari butiran-butiran salju besar jatuh di sekitarnya. Butiran salju yang baru jatuh sangat tepat untuk membuat orang-orangan salju. Ben memberikan mata dan menambahkan mulut pada orang-orangan saljunya itu. Pada saat Ben selesai, ia merasa sangat kedinginan. Ia ingin kembali ke rumahnya yang nyaman dan hangat. Tapi saat ia menoleh ke belakang, ia melihat salju yang turun setelah menutupi jejak kakinya. Ia tidak bisa menemukan jalan pulang. Ben berkelana dengan perasaan sedih. Meskipun salju sudah tidak lagi turun, tapi ia tidak kenal siapapun dan rumahnya terasa begitu jauh. Kemudian ia melihat seekor tikus kecil meluncur di sekitar kolam es. Halo, namaku Ben. Namamu siapa? Aku Tess. Apakah kau suka seluncuranku? Berseluncur kelihatannya menyenangkan, kata Ben. Aku akan mencobanya. Ia meluncur dengan hati-hati di atas es. Tiba-tiba, ia sudah sampai di tengah kolam. Saat ia akan berbelok, tiba-tiba di bawah kakinya terdengar suara berderit, lalu kolam es pun retak. Biur! Ben tercebur ke dalam air beku melalui lubang es. Tolong! Teriak Ben. Dingin! Untungnya Tuan Kelinci dan putranya sedang mengumpulkan kayu bakar di dekatnya. Mereka mendengarkan tangisan Ben dan bergegas membantunya. Cepat, tangkap talinya! Tuan Kelinci menutupi tubuh Ben yang menggigil dengan selimut dan mengangkatnya ke kereta luncur mereka. Mereka berangkat menuju rumah kelinci tepat saat matahari mulai terbenam. Keluarga kelinci menggantung pakaian Ben agar kering dan membaringkan Ben di samping api unggun. Dia sangat kelelahan, kata Nyonya Kelinci. Kalau ia sudah bangun, kita cari tahu di mana rumahnya dan kita antarkan ia pulang.
kembali ke rumah. Tuan dan Nyonya Tikus Tanah tahu kalau Ben menghilang. Tapi di luar sana sangat dingin. Ibunya menangis. Dia menyalakan beberapa lentera dan seluruh keluarganya berangkat mencari Ben. Mereka semua sangat mengkhawatirkannya. Setelah beberapa saat, mereka datang ke rumah Tuan Tikus. Maaf mengganggu Anda, kata Tuan Tikus Tanah. Kami mencari putra kami, Ben. Kami khawatir ia tersesat di tengah salju. Aku tahu di mana dia, kata Tess. Ia memberitahu mereka tentang berseluncur dan penyelamatan Ben oleh Tuan Kelinci di kolam es. Cepat, kita harus segera pergi ke rumah kelinci, kata Nyonya Tikus Tanah. Ben, syukurlah kau baik-baik saja, kata Nyonya Tikus Tanah sambil memberinya pelukan. Kami semua mengkhawatirkanmu. Keluarga Tikus Tanah berterima kasih kepada keluarga kelinci atas kebaikannya. Tidak ada yang memarahi Ben karena sudah membuat banyak masalah. Maaf, aku tidak menurut perintah ibu, kata Ben. Aku berjanji tidak akan egois lagi. Nah, itulah tadi kisah tentang Ben si tikul tanah yang tidak mau mendengarkan perintah ibunya. Jadi, di cerita ini pesan moral apa yang bisa kita dapatkan? Patan? Kita harus mendengarkan kata ibu. Kita harus mendengarkan kata ibu, kata Fatan. Jadi kita harus mendengarkan, mematuhi perintah orang tua. Kemudian apa lagi, Fatan? Kita harus memikirkan perasaan orang lain juga. Sama. Ya, kalau kita pergi, menghilang, nah orang tua kita jadi cemas, iya kan? Terus kita harus bisa minta apa, Tan? Harus meminta maaf. Dan kemudian juga kita harus berterima kasih. Oke, sekian dulu ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.